يقول عن حجابي لا وربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali yang kemudian dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali, lahir di kota Tus, Khurasan, wilayah Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1085 Masehi. Beliau hidup dengan seorang ayah yang bekerja sebagai penenun wol yang dijual di daerah Tus. Menjelang kematian ayahnya, Al-Ghazali beserta saudaranya yang bernama Ahmad, mereka dititipkan kepada seorang sufi ahli kebaikan. Setelah ayahnya meninggal, perjalanan pendidikan dimulai. Sesuai wasiat sang ayah, mereka diajari oleh sang sufi. Namun, setelah harta yang ditinggalkan oleh sang ayah habis, sang sufi menyarankan agar mereka menempuh pendidikan secara formal. Mereka pun akhirnya melakukan perintah tersebut. Imam Al-Ghazali kecil adalah anak yang gemar belajar. Pada waktu itu ia mempelajari ilmu fikih di Tus. Setelah itu ia mengembara ke Jurjan, belajar kepada Imam Abu Nash al-Ismaili. Al-Ghazali kemudian datang ke Naisabur berguru kepada Imam Al-Haramain, yaitu Abu Al-Ma'ali al-Juwaini. Dirinya sangat bersungguh-sungguh hingga mazhab Imam Syafi'i, fikih, ikhtilaf, ilmu perdebatan, ilmu usul, juga mantik dapat ia kuasai. Setelah menimba banyak ilmu di Naisabur, Imam Al-Ghazali memutuskan pergi ke Baghdad karena kota tersebut adalah pusat peradaban pada waktu itu. Di kota Baghdad, Imam Al-Ghazali mulai mengajar dan namanya mulai banyak dikenal. Dan akhirnya kebesaran beliau sampai terdengar oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk yang memerintah di wilayah pemerintahan dinasti Seljuk. Sejak usia 34 tahun, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah, sehingga membuat namanya termasyhur tidak hanya di Irak dan di Persia, melainkan di seluruh dunia karena kedudukan yang tinggi di pemerintahan, dan namanya semakin termasyhur membuat beliau semakin terpengaruh terhadap keduniawian dan harta benda, dan pada akhirnya menimbulkan pertentangan di dalam batinnya, sehingga beliau sakit keras dan berobat kepada tabib. Menurut tabib tidak bisa diobati dan hanya dengan jiwanya, dengan dirinya penyakit tersebut bisa sembuh. Dan akhirnya beliau, Imam Al-Ghazali, bertekad untuk menyembuhkan dirinya dengan cara selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, dan meminta kesembuhan di siang maupun malam hari, terus bermunajat kepada Allah. Dan akhirnya beliau sembuh dan mendapatkan ilham dan hidayah dari Allah. Setelah sembuh, Imam Al-Ghazali bertekad meninggalkan semuanya yang bertentangan dengan dunia, termasuk keluarganya. Pada tahun 489 Hijriah, Imam Al-Ghazali pergi menuju Damaskus, Suriah. Beliau di sana tinggal selama 11 tahun, dan yang dilakukan hanya beribadah, berhalwat, menyucikan diri dan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Damaskus, beliau juga sering melakukan perjalanan ke Yerusalem, Mesir, dan melakukan ibadah haji di Mekah. Setelah melakukan perjalanan itu, Imam Al-Ghazali merasa mendapatkan kepuasan batin. Setelah itu beliau kembali ke kampung halamannya di Tus dan mendirikan pondok pesantren dan hidup beruzlah bersama muridnya.
Setelah menyelesaikan beberapa karya tulisnya, sebelum beliau wafat, beliau menciptakan karya tulisnya di halamannya, yaitu di Tus, dengan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali tidak hanya seorang cendekiawan di bidang agama, tidak hanya seorang sufi, tapi beliau juga seorang pemikir dan seorang ahli filsafat, sehingga beliau mendapat gelar Hujatul Islam atau pembela Islam. Karena dengan hebatnya beliau yang memberikan penyelesaian dalam pertikaian yang terjadi di kalangan umat Islam, Imam Al-Ghazali wafat pada Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus, dan jenazahnya pun dikebumikan di tempat kelahirannya. Semoga ilmu yang disampaikan dari saya pribadi bisa bermanfaat bagi pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.